Terungkap kasus kekerasan seksual calon polwan di Jambi, 2 oknum polisi disanksi. 2 anggota kepolisian di Jambi diduga terlibat dalam kasus ruda paksa terhadap seorang remaja berusia 18 tahun, berinisial C, yang bercita-cita menjadi polisi wanita, polwan. Kasus ini kini tengah ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda Jambi. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, mengatakan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyidikan. Tim Propam juga melakukan pemeriksaan terhadap personil Polri yang terlibat, ujarnya, Jumat, 30 Januari 2026. Korban C, yang merupakan warga kota Jambi, diketahui menjadi target kejahatan bersama 4 pelaku. 2 diantaranya adalah oknum polisi, yakni Bribda SR dari Polres Tanjung Jabung Timur dan Bribda Nir yang berdinas di Polda Jambi. 2 pelaku lainnya merupakan warga sipil, salah satunya berinisial I, anak seorang tokoh agama, dan K, yang juga disebut akan mengikuti seleksi kepolisian pada 2026. Menurut Erlan, seluruh pelaku kini telah ditahan oleh Ditreskrimum Polda Jambi, dan proses penyidikan masih berlanjut. Kami lakukan secara transparan, profesional, prosedural, dan proporsional, tegasnya. Kronologi kejadian. Nasib pilu menimpa gadis remaja berusia 18 tahun di Jambi yang menjadi korban ruda paksa 4 pria. Bahkan 2 dari pelaku merupakan oknum anggota polisi. Korban diruda paksa 4 pria di sebuah kamar kos, pada Jumat, 14 November 2025. 2 anggota polisi yang terlibat meruda paksa korban bertugas di Polres Tanjung Jabung Timur dan di Treskrimum Polda Jambi. Hal itu terungkap berdasarkan pengakuan dari MS, ibu korban. MS, ibu dari korban menyebut total pelaku yang meruda paksa putrinya sebanyak 4 orang. Pelaku, yang menyetubuhi. Ada 4 orang, 2 orang anggota polisi dan 2 lagi sipil namanya I dan K, kata MS, saat diwawancarai Kompas.com, Kamis, 29 Januari 2026. Kata MS, putrinya disetubuhi di 2 lokasi, yakni di wilayah Kebun Kopi Kota Baru dan Arizona Kota Jambi. Menurut MS, kondisi psikologis anaknya saat ini sangat memprihatinkan pasca kejadian tersebut. Korban mengalami trauma berat dan cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Peristiwa ini bermula ketika putri MS sedang berada di rumah temannya di Pinang Merah dan hendak pulang ke rumah. Saat itu, pelaku I menghubungi korban dan mengatakan akan menjemput dan mengantarkannya pulang ke rumah. Anak saya bilang sudah mau pesan ojek online, tetapi dilarang oleh si I, bilangnya dia aja yang ngantar, dan akhirnya anak saya dijemput, kata MS. Namun di dalam perjalanan, tepatnya di kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi, I memutar arah mobilnya dan membawa korban ke wilayah Kebun Kopi, Kota Jambi. Setibanya di lokasi pertama, korban langsung disetubuhi oleh 3 orang, yakni I, K, dan S. Setelah melakukan tindakan tersebut, S dibantu rekannya memasukkan korban ke dalam mobil, kemudian membawanya ke sebuah kos-kosan di kawasan Arizona, untuk bertemu dengan anggota polisi berinisial N. Anak saya dioper, pindahkan, lagi ke kos-kosan, bertemu si N dan anak saya disetubuhi lagi, katanya. MS menyebut, total pelaku yang menyetubuhi anaknya berjumlah 4 orang, tetapi di lokasi pertama ada sekitar 5 anggota polisi yang ikut serta membantu mengangkat korban dari rumah masuk ke dalam mobil. Tapi kata anak saya, ada anggota polisi lain ikut bantu angkat anak saya, dan yang melakukan tindakan itu, menyetubuhi, 2 polisi dan 2 sipil, tambah MS. MS memastikan bahwa 2 pelaku merupakan anggota polisi. Katanya, dia telah melihat secara langsung 4 pelaku yang sudah ditangkap, termasuk 2 anggota polisi. 4 sudah ditangkap dan saya sudah lihat ke Polda Jambi, sebut MS. Trauma akibat peristiwa tersebut membuat C kehilangan keberanian dan kepercayaan diri. Ia bahkan mengurungkan niat untuk mendaftar sebagai polwan. Kata orang, kalau tidak perawan tidak bisa jadi polwan, ujar C. Ia mengaku sempat memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, namun berhasil dicegah keluarga. Penegakan hukum. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Jimmy Christian Sama, menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini tetap berjalan tanpa tebang pilih. Semuanya kita proses, tegasnya saat dikonfirmasi, Sabtu, 31 Januari 2026. Jimmy membantah adanya tambahan oknum polisi lain yang terlibat. Polda Jambi menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang melanggar hukum, disiplin, atau kode etik. Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kasus ini mencuat setelah ibu korban melapor dan melakukan audiensi dengan DPRD Kota Jambi, berharap penegak hukum menangani perkara ini secara adil dan transparan. Ibu korban mengadu ke DPRD Kota Jambi. Dugaan kasus pemerkosaan yang menimpa seorang remaja perempuan di Kota Jambi menyita perhatian publik. Ibu korban berinisial M mendatangi DPRD Kota Jambi untuk meminta pendampingan serta mendorong percepatan penuntasan proses hukum atas kasus yang dialami anaknya. M mengungkapkan, anak perempuannya berinisial C, 18, diduga menjadi korban pemerkosaan oleh 4 orang pelaku. Dari jumlah tersebut, 2 orang diantaranya diduga merupakan oknum anggota kepolisian. Ia mengaku sangat terpukul melihat kondisi sang anak. M menyebut telah melaporkan dugaan kasus pemerkosaan tersebut ke Polda Jambi pada 6 Januari 2026 dan berharap proses hukum dapat segera berjalan hingga tuntas. Saya ingin secepatnya. Saya mohon bantuannya agar kasus ini segera diselesaikan, ujarnya. Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarelli, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, DMPPA, Kota Jambi untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Kami akan melakukan koordinasi pendalaman terkait kondisi mental korban. Nantinya akan ada psikolog yang datang langsung ke rumah korban, katanya. Kemas menegaskan DPRD Kota Jambi mendorong agar kasus tersebut dikawal secara serius dan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk ditangani secara profesional dan transparan, terlebih karena diduga melibatkan oknum anggota kepolisian. Kami berharap kepada Bapak Kapolda dan Kapolri agar kasus ini benar-benar dikawal dan diselesaikan dengan baik, tegasnya. Ia juga menilai kasus ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mencoreng citra daerah. Peristiwa seperti ini tentu menjadi catatan bagi kita semua karena mencoreng nama baik Kota Jambi dan Provinsi Jambi, apalagi sudah menjadi perhatian publik, pungkasnya.